Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Erlangga Online Career Fair pada hari ini. Terima kasih yang sampai siang hari ini masih tetap bergabung. Boleh dong teman-teman masih semangat nggak? Boleh absen di kolom chat semangatnya teman-teman di sini. Nah, pada sekarang ini kita masuk di sesi company session dari BRI, di mana pada sesi kali ini ada giveaway nih teman-teman dari BRI, di mana 10 story challenge terbaik akan mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000. Nah, untuk mekanismenya teman-teman harus mengikuti Instagram @live@bri dan LinkedIn Bank BRI. Kemudian post di story Instagram tentang keseruan pada acara hari ini. Tuliskan 3 poin, boleh lebih, yang menurut teman-teman semua berkesan atau inspiratif. Nah, mention juga @livebri dan juga dpkka_unair. Sertakan hashtag atau tagar memberi makna Indonesia. Baik, sebelum kita melanjutkan sesi pemaparan materi, kita saksikan terlebih dahulu video EVP BRI, kemudian dilanjutkan dengan video BFLP. Indonesia, negara yang besar, syarat potensi di tiap sudut tanah air, dan individunya siap menghadapi tantangan yang ada di depan mata, dan kita selalu siap membangun bangsa. Di BRI Group, kita semua bisa belajar, bertumbuh, dan memberi kontribusi untuk Indonesia. Sebagai insan brilian, itu panggilan kami untuk terus belajar dan berkembang. Melalui segala tantangan serta petualangan, untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Untuk menyatukan pikiran dan mencari solusi terbaik. Karena BRI memang tempat terbaik untuk belajar. Dan disinilah kita semua bisa tumbuh menjadi insan brilian. Didukung dengan segala inovasi dan teknologi, kita semua bisa berkembang menjadi hebat. Karena kami membangun budaya berbasis kinerja. Kerja sebaik mungkin, mental tangguh, dan semangat untuk membawa perubahan. Disinilah kita bisa mengembangkan diri. Sehingga siapapun kita bisa melesat ke puncak. Dan bagian ini adalah yang paling menarik. Di sini kita harus maksimalkan keahlian dan profesionalisme. Tentunya dengan landasan integritas yang kuat. Karena kita sedang dalam misi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan merata. Dan memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Karena setiap harapan, impian, dan kesuksesan yang kita raih memberi makna kehidupan mereka. Sekarang saatnya kamu juga ikut. Berkarya bersama, memberi makna Indonesia. Hidup adalah perjalanan, berteman semangat dan perjuangan. Bagi beberapa orang, bekerja di bank swasta terkemuka adalah impian. Meskipun harus pergi meninggalkan perusahaan pertama di awal karir, saya tetap yakin pada pilihan ini.
Lulus kuliah saatnya mengambil langkah yang tepat dalam menentukan masa depan. Salah satunya dengan meniti karir yang lebih baik. Brilliant Future Leader Program menjadi jawaban untuk menuju kesuksesan kita. Setiap langkah dalam proses rekrutmen kita jalani dengan intens dan penuh ketelitian. Setelah daftar dan lulus administrasi, proses seleksi selanjutnya dilakukan secara online. Salah satunya yaitu tes kemampuan dasar dan culture fit test. Culture fit test adalah tahapan di mana kita sebagai calon penerus perusahaan harus memiliki nilai-nilai BRI dan BUMN. Tes seleksi secara online ini membuat saya justru lebih fokus menghadapinya. Apalagi jika punya kemauan dan kesempatan, kita pasti bisa mencapai apa yang kita impikan. Nah, yang menarik selama tahapan rekrutmen BFLP ini adalah collaboration test. Di tahapan ini, kita berkolaborasi menjelaskan isu perbankan terkini dengan peserta yang belum kita kenal. Tesnya gampang-gampang susah gitu sih, tapi aku yakin tes ini berguna banget buat aku ke depannya. Saya selalu percaya, dengan tantangan, kita bisa melakukan hal melebihi kemampuan diri kita. Selanjutnya, user melakukan tes untuk memilih karyawan yang memiliki attitude baik dan selalu menebar hal-hal positif di media sosial. Ada pepatah yang mengatakan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Ketika tubuh kita sehat, kita akan menghasilkan ide-ide yang brilian. Ketika dapat kabar bahwa aku dinyatakan sebagai salah satu peserta BFLP, rasanya seneng dan bangga banget. Dengan bergabung di BRI, saya ingin berkontribusi lebih untuk masyarakat Indonesia. Saya berkomitmen untuk terus menggali potensi dalam diri. Menjadi the best version of me. dan agar terus berkembang sama seperti BRI. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tapi orang yang senantiasa berusaha. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Makan itik di Warteg Bahari. Bang terbaik ya Bang BRI. Baik, selanjutnya pada Company Session BRI, saat ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu Career Starter Hack, How to Get Noticed and Hired, yang akan disampaikan oleh Bapak Andika Arif Rahmansyah. Beliau adalah Asisten Vice President Social Entrepreneurship and Incubation dari BRI. Selamat siang, Pak Arif. Selamat siang. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Andika Arif sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Sekali lagi saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman pada sesi BRI hari ini kita ada giveaway yang berhadiahkan Rp100.000 untuk 10 story challenge terbaik yang bisa diikuti dengan mekanisme yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, boleh Pak Andika Arif silahkan lanjut ke sesi pemaparan materi. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi dari Universitas Airlangga ataupun di luar Universitas Airlangga. Perkenalkan sebelumnya, saya adalah Andika dan nama Andika Arif Rahmansyah, tapi biasa dipanggil Andika, tadi yang sudah disampaikan namanya dari Edi. Barangkali saya akan berkenalan dulu ya terkait saya pribadi. Saya adalah alumni dari Airlangga. Saya angkatan 2004 dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Kalau sekarang namanya barangkali Ilmu Ekonomi ya. Untuk sosial media, ini Bapak Ibu rekan-rekan bisa follow atau kita bisa friend-an gitu ya. Di Instagram saya di Andika_ai.
dan di LinkedIn saya di Andika Ahramansyah. Silakan di Bapak Ibu kalau berkenan silakan follow dan silakan konekkan di LinkedIn yang tertera di layar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk tadi saya sampaikan saya ingin berkenalan dengan teman-teman semua, adik-adik semua, mahasiswa-mahasiswi yang sekarang ini barangkali stop share dulu. Yang barangkali sekarang ini pada di tahun terakhir begitu ya, atau sudah lulus dan sedang dalam mencari pekerjaan atau mencari wawasan gitu ya, informasi, membanding-bandingkan mana perusahaan yang kiranya cocok atau kiranya menantang bagi teman-teman semuanya. Barangkali bisa di share screen-nya untuk materi saya tadi, Mbak Ira. Baik, next. Teman-teman semuanya, pada siang hari ini, jadi saya lulus dari Erlangga di 2008, dan saya keterima di BRI tahun 2008 juga. Posisi pertama saya adalah Assistant Manager tahun 2009 di Corporate Secretary. 3 tahun saya di sana. Terus tahun 2012 saya diberikan amanah untuk menjadi Operation Manager di BRI cabang Madiun. Setahun saya di operasional, lalu saya diberikan amanah untuk menjadi pemasaran gitu ya. Di 2013, hampir kurang lebih 2 tahun setengahan saya di pemasaran. Lalu saya dipercaya untuk menakodai kantor cabang pembantu di Batang, kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman, adik-adik semua tahu, di Kabupaten Batang. Setelah itu, tahun 2016, saya diberikan kesempatan untuk sekolah oleh perusahaan ke Amerika selama 2 tahun untuk menempuh atau untuk mengambil jurusan Applied Economics. Kebetulan saya ngambil di Economics. Terus pulang dari sekolah, saya ditempatkan di Senior Planner di divisi Corporate Development and Strategy selama kurang lebih hampir setahun. Lalu saya diamanahkan ke tempat lain menjadi Senior Manager di Head of Communication, di Corporate Communication. Lalu kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun saya di sana, dan di tahun 2021 awal saya mendapatkan penugasan di divisi yang baru di Social Entrepreneurship dan Inkubasi sebagai Assistant Vice President di situ. Hingga sekarang saya masih di divisi yang baru. Selanjutnya Bapak Ibu, rasa-rasanya saya sangat sangat senang sekali ketika kemarin dihubungi oleh rekan-rekan dari Human Capital bahwa akan ada semacam komunikasi ya, silaturahmi lah istilahnya buat saya untuk teman-teman adik-adik dari Erlangga. Anak BRI semangat. Ya, jadi kalau saya siang Pak. Kalau saya lihat-lihat gitu ya di media ternyata terima kasih kesempatan. Saya turut bangga gitu, ternyata sekarang UNER masuk dalam 5 besar universitas terbaik di Indonesia. Ini sangat membuat, bagi saya pribadi, membuat suatu kebanggaan ya, bahwa alumni atau alma mater saya
sekarang ini menjadi sekolah yang diperhitungkan di tingkat nasional. Nah, ini hanya sebagai apa ya, preambul lah, bahwa apa namanya, bahwa ini dulu pintu gerbang ini dulu tidak sebagus ini ya, atau tidak ada yang tulisannya di atas itu. Ini tempat apa, nongkrong kita gitu ya, tempat nongkrong kita mahasiswa menunggu jam kuliah atau menunggu pergantian kelas. Next. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman adik-adik semuanya, jadi pada kesempatan siang hari ini sebenarnya temanya adalah bagaimana how to get noticed and hired ya. Jadi saya ingin apa ya, sharing gitu kepada adik-adik teman-teman semuanya bahwa ada dua jurus sederhana sebenarnya. Bagaimana tadi sesuai dengan topik bagaimana mendapatkan perhatian untuk atau di hire gitu. Adalah pertama adalah kita itu mesti memiliki mimpi gitu ya. Dan kedua adalah beruntung atau keberuntungan. Ini dua jurus yang menurut saya dan sampai sekarang masih saya yakini gitu. Dalam menuntut perjalanan saya dari sekolah sampai dengan posisi sekarang, ada dua hal yang sampai saat ini saya yakini. Pertama adalah mimpi, Bapak Ibu. Kenapa kok mimpi gitu ya? Ini teman-teman semua pasti batin gitu ya. Kok simpel banget atau kok receh banget gitu ya? Kok cuman mimpi dan beruntung gitu ya. Cuman di balik dua kata mimpi dan beruntung ini menurut saya bisa merubah apa namanya? Bagaimana kita ke depan. Coba kita lihat dari mimpi dulu Bapak Ibu, teman-teman adik-adik semua. Mengapa saya sangat percaya kepada mimpi gitu ya. Jadi tahun 2012 ya. Ini saya langsung melompat ke tahun 2012 saja gitu. Kenapa mimpi itu sampai sekarang masih saya pegang? Saya pernah mengalami suatu kejadian yang real gitu ya, bahwa kalau kita berani bermimpi itu insya Allah itu Tuhan Allah itu akan mengabulkan, tapi kapan waktunya itu yang kadang-kala menjadi misteri. Nah, ini tahun 2012, teman-teman adik-adik semua, saya itu berkunjung di suatu negara gitu ya. Nah, saya itu berfoto di depan replika dari Niagara Falls atau air terjun Niagara. Nah, pada saat itu saya itu punya obsesi bahwa ingin suatu saat itu foto benar-benar di depan atau dengan latar belakang apa namanya, Niagara, air terjun Niagara tahun 2012. Perjalanan waktu Bapak Ibu atau teman-teman adik-adik semua, mimpi itu ternyata alhamdulillah dikabulkan. Tahun 2016 saya benar-benar foto di depan Niagara. Jadi butuh waktu 4 tahun untuk Tuhan itu memberikan atau menjawab dari doa kita. Nah, itu saya baru tambah meyakini bahwa mimpi itu adalah kunci untuk kita atau mengubah kita di masa depan. Bahkan kalau kita sebagai Muslim gitu ya, bahwa Tuhan itu akan mengabulkan doa kita gitu. Tapi kapan waktunya gitu, nah itu yang menjadi misteri dan tergantung dari kemauan kita untuk mewujudkan mimpi. Oke, next. Nah, ini rumus yang kedua, rumus yang sangat simpel sekali tadi. Kan ada mimpi dan ada keberuntungan. Ini rumus ilmu bejo. Keberuntungan itu menurut saya
atau banyak sekali lah motivator-motivator kalau teman-teman semuanya, adik-adik semua nyari gitu ya, bahwa keberuntungan itu bukan berasal atau bukan muncul secara tiba-tiba, tapi diakibatkan oleh dua hal. Pertama adalah kesiapan dari setiap dari kita, dan kedua adanya kesempatan. Maka ketika kesiapan atau kita itu sudah siap dengan segala kondisi, dengan segala kapasitas yang kita punya, dan ada kesempatan untuk dapat maju, maka itu yang dikatakan keberuntungan. Jadi kadang-kala ada yang beranggapan, beruntung, nanti aja lah menunggu keberuntungan, tapi tidak menyiapkan dirinya. Ketika ada kesempatan, ya nggak bakal juga kesempatan itu dapat diraih. Contoh sederhana adalah kita tidak menyiapkan. Katakan begini, sebagai mahasiswa, gitu ya, kita tidak menyiapkan diri kita dengan baik. Kita sekolah atau belajar asal-asalan, gitu ya. Kita tidak membekali dengan pengalaman organisasi. Kita tidak mengembangkan bagaimana sosialisasi dengan baik. Ketika ada kesempatan, gitu, yang dari luar katakan suatu perusahaan A membuka lowongan pekerjaan, itu kan kesempatan, yang mana kesempatan itu muncul dari eksternal. Maka ketika perusahaan A mensyaratkan A, B, C, D, dengan kita tidak siap, maka keberuntungan itu tidak akan muncul dan tidak akan pernah ada. Sama halnya juga seperti kesiapan. Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, kita sudah katakan secara nilai, secara kapasitas pribadi sudah oke gitu ya, sudah siap. Tapi kesempatan tidak muncul, lowongan pekerjaan tidak ada, maka juga tidak ada keberuntungan. Jadi rumus ilmu bejo ini saya rasa sangat sederhana sekali, dan saya rasa teman-teman semuanya di sini yang tergabung dalam meeting ini sudah menyiapkan pribadinya masing-masing. Tinggal sekarang menunggu kesempatan yang terbuka gitu ya, yang akan datang kepada rekan-rekan semua. Oke, next. Ini teman-teman semuanya, jadi kesiapan itu under kontrol kita, di bawah kontrol kita. Kita mau seperti apa itu tergantung diri kita. Jadi kesiapan tadi butuh apa? Butuh kerja keras pasti, belajar pasti, disiplin, tidak pantang menyerah, gitu ya. Konsistensi itu penting. Meningkatkan hard dan soft skill itu pasti, belajar bagaimana bersosialisasi dengan baik, meningkatkan kemampuan dengan mungkin dengan cara kursus atau dengan cara kita les gitu ya. Itu salah satu dari menyiapkan dari kesiapan. Soft kompetensi itu seperti apa? Melatih leadership dengan cara berorganisasi, dengan bersosialisasi, ikut proyek-proyek begitu. Dan jangan lupa bahwa dalam membentuk kesiapan itu butuh pengorbanan, waktu, tenaga, bahkan kegagalan. Jadi jangan disangka bahwa kegagalan itu bukan menjadi suatu langkah persiapan, bukan. Justru dengan banyak gagal itu kita belajar bagaimana untuk tidak gagal ke depannya. Dan terakhir, untuk menyiapkan atau kesiapan ini adalah jangan lupa adalah doa. Doa ini sangat penting sekali, baik doa, baik restu orang tua, ini juga harus tidak kalah penting yang harus disiapkan. Next. Baik. Nah, tadi kan saya sampaikan tadi untuk kesiapan. Nah, ini kalau dalam dapat atau untuk menyiapkan kita, ini posisinya kalau kita sebagai
mahasiswa yang sudah tahun terakhir atau sudah lulus gitu ya. Ini yang minimal harus disiapkan oleh rekan-rekan semua atau adik-adik semua untuk memasuki dunia kerja atau perusahaan. Pertama adalah internship, volunteer, atau mencari training-training tambahan. Nah, ini rekan-rekan harus perkaya diri rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya, untuk menambah kapasitas dari adik-adik semua atau teman-teman semua. Apa? Magang. Banyak sekali sekarang perusahaan membuka kesempatan untuk magang. Kalau tadi saya sempat ikuti dari rekan-rekan pegadaian, ada istilahnya magang PPMB gitu ya, atau magang dari personal individu untuk ke perusahaan A, itu silahkan dicoba. Bahkan BRI membuka juga kesempatan untuk magang rekan-rekan semuanya. Saya banyak menemui dari rekan-rekan dari UNER sudah mulai untuk berani magang gitu ya di kantor pusat kami di Jakarta untuk mencari pengalaman, setidaknya mengetahui bagaimana suasana bekerja. Kedua adalah meredefine dari resume gitu ya. Jadi ini penting juga. Ini bahkan mungkin sangat penting karena bagi seorang human capital dalam meng-hire seseorang itu tentunya membaca gitu ya, untuk mengetahui dari para pelamar kerja atau para job seeker gitu ya, itu jalan utamanya atau sebelum melakukan wawancara dengan rekan-rekan semua itu pasti membaca dari resume dari rekan-rekan semuanya. Maka sampaikanlah sesuatu yang sesuatu hal yang membuat para human capital ini yakin bahwa teman-teman atau rekan-rekan semua itu adalah kandidat terbaik untuk lowongan kerja yang ditawarkan. Jadi bagaimana sih untuk meningkatkan dari melatih atau meningkatkan dari pembuatan resume ini banyak sekali, rekan-rekan bisa cek di internet, sudah banyak sekali sumber-sumber bagaimana yang mengajarkan pada kita bagaimana membuat suatu resume yang bagus. Lalu selanjutnya adalah kalau sekarang ini kan tidak lepas dari sosial media kalau rekan-rekan adik-adik semuanya ya. Jadi yang ketiga ini sesuatu hal yang mungkin selama ini agak sedikit disepelekan atau dipandang sebelah mata bahwa penggunaan sosial media itu hanya untuk have fun aja gitu. Jadi ternyata gitu ya, human capital dari perusahaan itu juga melakukan screening terhadap sosial media yang kita gunakan. Jadi kalau rekan-rekan semuanya ini untuk menjadi seorang profesional, ya tolong mulai sekarang sudah mulai sadar gitu ya bahwa penggunaan sosial media itu harus bijak, harus menunjukkan keprofesionalitasan teman-teman atau adik-adik semuanya. Sosial media apa? Sekarang yang sering dipakai, gitu. Teman-teman bisa baca referensi di manapun, sumber bisa. Yang sekarang paling populer itu apa sih kira-kira? Instagram. Kalau untuk dari dunia kerja ada LinkedIn gitu ya. Silahkan dibuat sebaik mungkin, seprofesional mungkin, yang benar-benar menggambarkan dari adik-adik dan teman-teman semuanya. Maksudnya tidak bluffing ya, tidak terus membuat suatu penggambaran diri yang terlalu berlebihan. Itu akan menjadi bumerang bagi adik-adik atau teman-teman semua ketika nanti di cross check pada waktu interview, katakan di cross check ternyata teman-teman melakukan kebohongan, itu justru menjadi backfire buat teman-teman semua. Tidak cukup menyampaikan keadaan sesungguhnya dan dibuat
seprofesional mungkin. Terus yang selanjutnya adalah compose a compelling cover letter. Jadi ini menuliskan surat lamaran teman-teman adik-adik semuanya. Jadi dalam surat lamaran kerja itu ya yang mungkin juga kalau kita lihat surat lamaran kerja kalau dulu itu kan sangat panjang-panjang gitu ya. Ya mungkin kalau bagi human capital itu membaca panjang itu kayak itu sangat makan waktu ya, text time banget gitu. Jadi bayangkan bahwa yang dibaca oleh human capital itu nggak cuma lamaran kita saja gitu, tapi barangkali ratusan atau ribuan yang masuk ke dalam human capital. Maka langkah yang benar adalah atau langkah yang barangkali lebih baik adalah sampaikan dalam surat lamaran pekerjaan teman-teman semuanya dengan memberikan suatu kata kunci atau frase gitu ya, yang mana seorang human capital begitu membaca sekilas dalam lamaran pekerjaan teman-teman semua itu langsung klik gitu. Atau yakin gitu bahwa ini pelamar ini dapat memberikan bukti mengapa dia bisa menjadi kandidat yang baik atau kandidat yang unggul. Lalu yang terakhir ini tentu sangat penting sekali gitu ya, adalah get to know the company. Jadi teman-teman atau adik-adik semua tuh harus tahu bahwa perusahaan apa yang akan dilamar sesuai dengan passion adik-adik semuanya, atau yang dapat memberikan benefit atau kompensasi yang sesuai dengan harapan adik-adik dan rekan-rekan semuanya. Ini harus tahu. Bagaimana caranya? Searching lah di internet, banyak sekali. Setiap company pasti memiliki website, official website. Baca saja di situ, pelajari, karena apa? Karena seorang human capital pasti akan menanyakan pengetahuan dari job seeker terkait dengan perusahaan yang akan mereka masuki. Bagaimana bisa, kalau kata peribahasa adalah tak kenal maka tak sayang, itu sangat benar. Jadi bagaimana seorang human capital akan tahu atau kesungguhan dari teman-teman atau adik-adik semua kalau semisal teman-teman atau adik-adik semua tidak mengetahui perusahaan yang akan dimasuki. Oke, next. Oke, tadi kita berbicara kesiapan ya, kesiapan langkah poin-poinnya adalah seperti itu. Itu adalah minimal ya adik-adik. Barangkali adik-adik punya pandangan bahwa kesiapan harus butuh lebih yang sangat lengkap, komplit, silahkan, nggak masalah. Tapi minimal adik-adik itu poin-poin yang mungkin saya sampaikan di sini ada keterbatasan, ini adalah yang harus adik-adik miliki. Yang kedua adalah tadi ada kesempatan. Nah, kesempatan yang saya sampaikan di sini karena saya adalah pekerja BRI ya, saya berkarir di BRI adalah kesempatan di sini saya sampaikan BRI ini adalah the best company. Coba next. Oke. Jadi tadi video di awal sebelum saya memulai itu diputarkan terkait dengan BFLP, Brilliant Future Leader Program. Nah, ini suatu kesempatan bagi adik-adik semua ketika sudah menyiapkan tadi pribadi masing-masing, adik-adik semua sudah siap, sudah sesuai dengan kriteria, ini kesempatannya. Dan sepertinya BFLP ini juga dibuka setiap tahunnya. Dan untuk tahu update-nya, teman-teman adik-adik semua bisa follow IG Live at BRI. Tadi di awal sudah ada disampaikan oleh host, atau di LinkedIn Bank BRI. Nah, sekarang coba mulai dicek di IG maupun di LinkedIn, follow sekarang. Semua informasi terkait dengan rekrutmen Brilliant Future Leader Program ini akan disampaikan di sana. Jadi don't miss it gitu. Ya, jangan adik-adik teman-teman semua kehilangan kesempatan karena tidak terinformasi. Itu aja. Oke, next. Kenapa sih kita bicara sekarang BRI? Kenapa sih saya bilang BRI ini sekarang bertransformasi menjadi the best company in Indonesia menurut saya?
saya ingin infokan bahwa secara BRI Group gitu ya, ini perusahaan anaknya. Kita setelah memiliki 9 perusahaan anak. Jadi ketika kita berkarir di BRI, sangat memungkinkan untuk dapat berkarir juga di 9 anak perusahaan ini. Karena penugasan dari BRI sangat bisa lintas perusahaan. Jadi katakan saya someday ditugasi ke salah satu perusahaan anak ini, gitu kan. Ya itu sangat bisa sekali dan sangat memungkinkan. Jadi kita memiliki 2 perusahaan insurance di bidang jiwa, di Life dan di General Insurance di BRI Insurance. Di Multi Finance kita memiliki BRI Finance. Ini kalau teman-teman ada semua pasti pernah lah ya lihat di jalanan gitu ya. Kalau BRI Remittance ini adalah perusahaan anak kita yang ada di Hong Kong yang bergerak di bidang remittance. Jadi kalau orang tua gitu ya yang bekerja di Hong Kong, kita punya perwakilan perusahaan anak di sana untuk membantu pengiriman uang dari Hong Kong ke Indonesia. Lalu ada dana reksa sekuritas, ini kalau teman-teman ada dari semua sekarang sangat ini ya, sangat mudah sekali untuk melakukan trading gitu ya, trading dalam artian trading benar ini ya, bukan trading yang sekarang lagi hot isu, bukan. Ini, kita memiliki sekuritas di BRI Dana Reksa Sekuritas. Dan kalau adik-adik atau teman-teman semua suka gitu terkait dengan startup begitu, pembiayaan terkait dengan startup, kita punya ventures, BRI Ventures, dan bank digital kita namanya ada Bank Raya. Dulu kalau teman-teman adik-adik semua pernah dengar namanya Bank Agro, sudah bertransformasi menjadi bank digital, namanya adalah Bank Raya. Nah, ini bisa dicek juga di Play Store maupun App Store, coba di Raya gitu, ini adalah bank digital BRI. Dan 2 keluarga kita yang baru, yaitu Pegadaian dan PNM, itu masuk ke dalam perusahaan anak dari BRI. Jadi kalau tadi sebelumnya dari rekan-rekan dari Pegadaian yang sudah melakukan presentasi, nah itu mereka sekarang tergabung di keluarga kita di BRI Group. Ini kalau Pegadaian udah tahu ya tadi ya, dari bisnisnya adalah gadai, main bisnisnya. Sedangkan yang PNM ini pada pembiayaan nasabah-nasabah di segmen ultramikro. Jadi Pegadaian, PNM, dan BRI ini tergabung dalam holding ultramikro. Oke, next. Nah, ini kesempatan buat adik-adik semua. Jadi kalau teman-teman tergabung dalam BRI, bisa dibayangkan bahwa kita itu perusahaan yang memiliki mungkin jaringan terluas di Indonesia. Kita memiliki lebih dari 9.700 unit kerja, jaringan kerja di seluruh Indonesia, kantor. Kita memiliki ATM sekarang 24.600 yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada mesin edisi 302.000 gitu ya. Bayangkan, jadi kita ini punya 9.798 atau selevel kantor cabang itu kita punya 468. Jadi secara karir sangat terbuka luas untuk untuk jenjang karir yang lebih tinggi di BRI. Next. Nah, kalau dulu barangkali teman-teman atau adik-adik semua ini beranggapan bahwa BRI ini adanya di desa-desa ya gitu ya. Ya, memang iya, karena grassroots kita memang di di rural ya. Coba tapi dilihat teman-teman semuanya, bahwa BRI ini sudah sangat bertransformasi dari bank tua menjadi bank muda. Dalam artian bank muda adalah pekerjanya didominasi oleh anak-anak muda. Jadi 83% pekerja BRI itu adalah milenial dan Gen Z, yang mana lahir di atas tahun 80-81. Jadi sangat mudah sekali kalau rekan-rekan main di kantor pusat atau kantor wilayah kita, itu sekarang yang ditemui adalah anak-anak muda semuanya. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman semuanya beranggapan BRI masih
Jangan salah, sekarang ini kita bertransformasi untuk lebih fresh gitu ya, lebih mudah, lebih agile gitu, untuk menghadapi persaingan. Next. Nah, kalau tadi dari Pegadaian menyampaikan ada komunitas, di kita juga ada komunitas, adik-adik teman-teman semua. Ada 24 komunitas BRI. Kalau dari gambar, hampir semua olahraga ada sepertinya, badminton, ada tenis, ada basket, ada voli, ada, sampai motor ada. Jadi sangat banyak dan dapat merangkul teman-teman semua yang punya hobi gitu ya. Jadi teman-teman punya hobi sepeda ada, Briko kita namanya. Atau pengen basket ada, kita punya lapangan sendiri. Tenis kita punya lapangan sendiri. Badminton kita punya lapangan sendiri. Sepak bola kita punya lapangan sendiri. Jadi tadi karena didominasi oleh anak muda, maka perusahaan mengakomodir kebutuhan dari anak-anak muda itu sendiri. Next. Nah, di BRI ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja-pekerjanya untuk menempuh S2 luar negeri. Ya kebetulan alhamdulillah saya dapat salah satunya untuk menikmati benefit yang perusahaan berikan gitu, belajar di luar negeri. Jadi sekarang ini 30 atau 50 besar itu perusahaan universitas luar negeri di US maupun di UK yang bisa dimasuki oleh pekerja BRI. Tentunya juga ada fast track karir ya. Jadi ketika ada pekerja yang berprestasi, berkinerja baik, gitu ya, maka akan diberikan privilege untuk dapat secara karir lebih cepat. Next. Nah, yang tidak kalah penting ini yang seperti video tadi di awal sampaikan bahwa berkarir di BRI itu dapat secara langsung atau tidak langsung memberikan sesuatu atau memberikan makna ya terkait dengan kemajuan Indonesia. Contoh, karena BRI ini adalah bank UMKM atau bank mikro, gitu ya. Kita semua tahu bahwa 99% penggerak perekonomian Indonesia itu adalah UMKM. Jadi sudah dapat dibayangkan ketika rekan-rekan adik-adik semua bergabung di BRI itu akan dapat berkontribusi kepada negara melalui pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank BRI. Jadi tidak serta-merta teman-teman bekerja enggak. Jadi bekerja di BRI, aku pengen mengembangkan UMKM. BRI sangat membuka kesempatan bagi rekan-rekan semuanya untuk bisa bergabung. Itu next. Itu barangkali rekan-rekan adik-adik semuanya presentasi singkat dari saya dan barangkali selanjutnya dibuka untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Baik. Barangkali ini ya, saya coba akan tampilkan sedikit video ya. Tentunya kan kalau adik-adik teman-teman semua ini kan pasti kalau mencari pekerjaan gitu, perusahaan pasti yang memberikan benefit lebih ya, benefit yang menguntungkan pasti. Dan itu tidak dipungkiri lah, pasti semua job seeker pasti akan membanding-bandingkan mana perusahaan yang dapat memberikan benefit lebih kepada pekerjanya. Ini akan saya putarkan video 1 menit terkait dengan benefit yang dapat didapatkan oleh pekerja di BRI. Hai Kak Aca. Hai. Boleh ngobrol bentar nggak Kak? Boleh yuk. Udah berapa lama nih Kak Aca kerja di BRI? Hampir 8 tahun. Gimana? Betah nggak Kak? Betah dong. Salah satu hal yang bikin Kak Aca betah?
BUMN, lingkungan kerja, teman-teman, dan yang pasti sih penghasilan di BRI. Emang seberapa banyak sih Kak? Banyak banget, dalam setahun selain upah 12 kali, kita juga dapat tunjangan hari raya 2 kali. Tunjangan cuti 1 kali, belum kalau dapat cuti besar, bisa 3 kali upah. Insentif dan bonusnya juga bisa berkali-kali upah, sesuai kerja kita. Aduh Kak, nggak kebayang udah berapa banyak ini. Bentar, BRI juga ngasih alokasi saham BBRI yang jumlahnya ribuan lembar. Coba kalau misalnya dikalikan sama harga saham BRI saat ini, wow, fantastis banget. Kurang sayang apa coba BRI sama kita. Terbaik lah BRI pokoknya. Nice info Kak Aca, makasih ya Kak. Bentar, itu baru penghasilan doang, belum benefitnya. Ada kesehatan, manfaat pensiun, rumah dinas, kendaraan dinas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih banyak Pak Andika atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman job seeker di sini. Baik, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab yang akan saya bacakan beberapa pertanyaannya. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Sabrina. Halo Pak Andi, selamat siang. Saya ingin bertanya, apakah BRI memiliki program MT atau MDP untuk fresh graduate? Jika ada, bagaimana teknisnya? Dan apakah lulusan S1 Administrasi Negara atau Publik memiliki peluang untuk bekerja di BRI? Boleh silakan dijawab, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Seperti saya sampaikan di presentasi tadi saya, bahwa istilah MT ya, jadi setiap perusahaan itu pasti punya istilah berbeda-beda. Ya. Ada istilahnya manajemen training, ada istilahnya ODP gitu ya. Ada kalau zaman saya dulu namanya PPS gitu kalau di BRI itu. Terus program pengembangan staf. Sekarang di BRI namanya BFLP. BFLP itu Brilliant Future Leader Program. Nah, bagaimana cara infonya bisa diketahui adalah Mbak Sabrina langsung cek ke IG Live at BRI. Karena apa? Karena segala informasi terkait dengan human capital itu akan diupdate di Instagram Live at BRI atau di LinkedIn Bank BRI. Dicek sekarang, coba di share, di search masuk ke LinkedIn dulu, di search Bank BRI, langsung di follow. Nah, itu semua informasi akan diupdate di situ. Nah, apakah peluang terkait dengan lulusan administrasi negara dan publik? Pasti ada. Jadi, setiap perusahaan itu kan pasti membutuhkan banyak disiplin ilmu. Gitu ya. Jadi, tidak hanya ekonomi melulu, gitu. Tapi dari semua cabang ilmu hukum, bahkan hukum butuh, IT apalagi, administrasi negara juga dibutuhkan. Itu terima kasih Mbak Sabrina. Terima kasih atas jawabannya Pak. Semoga menjawab ya Kak Sabrina. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dari Kartini Dwi Chandra Tari. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang kerja di BRI untuk semua posisi sistemnya kontrak atau hanya posisi tertentu saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kartini. Jadi bank itu agak unik ya. Dalam artian unik adalah sangat high regulated. Dalam artian posisi-posisinya pun itu harus ditentukan gitu, oleh regulator. Jadi kalau pertanyaannya adalah untuk semua posisinya kontrak, tidak. Jadi seperti tadi kalau saya ikuti dari sebelumnya di Pegadaian, ada posisi-posisi yang memang boleh kontrak dan mana yang tidak kontrak. Jadi yang posisi-posisi kontrak itu pada tataran level di frontliner itu kontrak ya. Terus di luar itu ada yang tetap ataupun outsourcing. Kalau outsourcing kebanyakan diisi di luar core bisnis, dalam artian seperti keamanan, driver kayak gitu, itu banyak diisi dari pekerja dengan sistem outsourcing. Tapi yang kontrak rasa-rasanya di frontliner itu masih kontrak ya. Selebihnya kebanyakan dari kita adalah pekerja tetap. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Pak Andika atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Syamsi Narcaya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mempersiapkan diri agar mempunyai nilai lebih dalam proses perekrutan di Bank BRI? Silakan dijawab, Pak. Terima kasih Mas Cahaya atau Mas Samsinar ini, sarjana hukum sepertinya dari Makassar. Jadi bagaimana cara mempersiapkan diri agar mempunyai nilai lebih. Nah, tadi yang saya sampaikan di presentasi sebelumnya ya, persiapan bagaimana menyiapkan pribadi kita gitu. Jadi banyak cara gitu ya, baik itu belajar sendiri ataupun kita mengikuti training. Contoh katakan kalau kita mau mengasah terkait keterampilan berorganisasi, maka ya mau nggak mau kita harus terlibat dalam suatu organisasi untuk melatih bagaimana kepemimpinan di organisasi, bersosialisasi dalam organisasi, public communication di suatu organisasi, bagaimana berbicara di depan umum itu juga ada di organisasi. Itu bisa diikuti dengan cara kita ikut dalam suatu organisasi. Contoh, katakan kita butuh suatu keahlian membuat suatu presentasi. Ya. Jangan salah, membuat suatu presentasi itu sesuatu hal yang dianggap remeh, tapi sekarang menjadi sangat penting. Karena bagaimana mempresentkan sesuatu ide, suatu pekerjaan kita dengan baik, biar terdeliver kepada audiens itu dengan mudah, itu tidak gampang. Maka mungkin perlu kursus pengambil terkait Microsoft Office gitu kan, atau pembuatan slide itu bisa juga. Jadi bagaimana mempersiapkan diri banyak caranya, baik itu dilakukan belajar sendiri, ataupun kalau nggak mampu dalam belajar sendiri, kita bisa melakukan training atau mengambil kursus-kursus singkat di kampus bisa, di luar kampus bisa. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir itu dari Devita Amalia. Pertanyaannya adalah, apakah background kampus mempengaruhi nilai kelulusan pada saat perekrutan di BRI? Silahkan dijawab, Pak. Oke, baik. Apakah background kampus ini? Terima kasih Mbak Devita. Ini pertanyaannya agak susah ya. Menjawabnya ini ya, mestinya yang jawab adalah human capital ya mestinya. Tapi saya coba jawab ya. Berdasarkan pengalaman. Biasanya suatu perusahaan atau katakan BRI gitu ya, itu dalam membuka lowongan pekerjaan itu biasanya sudah ada informasi kampus atau kriteria dari orang atau kandidat yang dibutuhkan. Background kampus mempengaruhi nilai kelulusan? Enggak. Karena pengalaman saya, kelulusan itu ditentukan oleh nilai pada saat ketika sudah, katakan ini, contoh ketika pelamar itu sudah lulus tahap awal gitu ya, maka akan masuk ke dalam candra dibukanya BRI atau pendidikannya diklatnya BRI gitu ya. Kelulusan ini dipengaruhi bukan lagi pada background kampus, tapi dipengaruhi oleh kemampuan kita, nilai kita pada saat dilakukan pendidikan atau diklat di dalam BRI. Jadi penilaian kampus itu bukan penilaian kampus ya, tapi filter kampus atau kriteria di awal administrasi itu hanya sebagai administrasi di awal. Tapi ketika dinyatakan lulus untuk menjadi seorang pekerja BRI, itu bergantung kepada kemampuan kita, usaha kita untuk mendapatkan nilai terbaik. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Pak Andika atas jawabannya. Jadi intinya dari kelulusan kampus itu tidak mempengaruhi kelolosannya untuk bekerja di BRI. Yang paling penting kesiapannya, mempersiapkan diri ketika nanti ada tes dan juga interview, seperti itu ya Pak Andika. Baik, mungkin sesi
dari BRI kita akhiri ya Pak. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Andika atas sharing sessionnya dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman job seeker di sini. Semoga sehat selalu Pak Andika. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih teman-teman semuanya. Sukses selalu. Sukses selalu Pak Andika. Dan saya mau mengingatkan sekali lagi nih untuk teman-teman di sesi BRI ini ada giveaway 10 story challenge terbaik akan mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram @live@bri dan juga link-nya Bank BRI. Nah, untuk post story-nya bisa tentang keseruan acara hari ini dan tuliskan 3 poin atau boleh lebih yang menurut teman-teman semua berkesan dan inspiratif. Kemudian mention live@bri dan juga @dpkka_unir. Sertakan juga tagar atau hashtag memberi makna Indonesia. Oke, baik. Saya juga mau menginformasikan kepada teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah di-share oleh admin di Zoom chat untuk nantinya bisa diklaim untuk sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Dan jangan lupa untuk teman-teman melamar lowongan pekerjaan yang sudah tersedia di website getready.id atau bisa juga download aplikasinya Ready Indonesia. Dan juga teman-teman di Ready Indonesia saat ini sedang ada giveaway Rp1 juta untuk 20 orang pemenang. Teman-teman bisa ikuti challenge-nya. Untuk informasi detailnya bisa follow Instagram @readyindonesia. Atau juga teman-teman bisa melamar pekerjaan melalui kode QR berikut.